Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam materi dinamika rotasi yang akan membahas mengenai momen gaya atau torsi dengan simbol tau. Momen gaya atau torsi adalah besaran yang menyebabkan benda bergerak melingkar. Torsi merupakan besaran yang analog dengan gaya untuk gerak lurus. Ya, torsi atau momen gaya merupakan besaran yang analog dengan gaya untuk gerak lurus. Nah, nanti kita akan pahami ini. Kemudian, jadi jika pada gerak lurus yang menyebabkan gerak sebuah benda adalah gaya dengan simbol F, maka pada gerak melingkar, peran gaya F ini dilakukan oleh torsi atau momen gaya. Jadi, tau analog dengan F. Nah, kita lihat ilustrasi dari torsi. Di sini ada sebuah kunci pas ya yang memutar baut. Oke. Nah, jadi kalau kita berikan gaya dari arah sana, apa yang akan terjadi? Nah, kunci ini akan memutar baut ini searah jarum jam. Ya. Nah, terhadap porosnya ini berarti poros. Baut ini sebagai poros. Nah, begitu juga sebaliknya kalau kita berikan gaya dari arah seperti ini. Apa yang akan terjadi? Ya, kunci akan memutar baut berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kita wakilkan tadi, misalkan ini sebuah kunci pas tadi. Nah, ini poros, sebuah poros. Ya. Poros ya, berarti kalau dia diberikan sebuah gaya akan berputar benda ini atau batang ini terhadap poros. Coba aja kita lihat misalkan sebuah pintu, ini engselnya, kita lihat dari atas. Kalau dikasih dorongan sini membuka pintu, misalkan dia akan bergerak sana pintunya. Ya, kalau dikasih gaya dari bawah akan bergerak ke sana seperti itu. Ya, jadi kalau diberikan gaya dari sana, batang ini akan berputar searah jarum jam, sama seperti kasus kunci pas tadi. Ya, jadi memutari porosnya. Nah, kita ambil arah ke sini tadi, putaran jarum jam, searah putaran jarum jam, kita ambil tanda plus nanti. Ya, jadi ada plus, ada min torsi itu. Oke, selanjutnya, kalau kita kasih gaya dari arah sini, maka batang ini akan berputar berlawanan jarum jam. Nah, ini arahnya, putarannya kita ambil. Nah, berarti kalau ini plus, ya ini min. Ya, jadi yang searah jarum jam nanti torsinya plus, ya ingat itu. Dan yang berlawanan jarum jam itu min. Ya, jadi nanti jangan lupa ya, torsi itu bisa plus, bisa min, tergantung arah putaran benda yang diputar terhadap porosnya. Seperti gaya tarik dorong juga kan, misalkan sebuah benda kalau dia ditarik ke arah kanan, tanda F-nya positif. Sedangkan kalau dia berarah ke kiri atau gerak ke kiri, tanda negatif. Nah, torsi juga gitu. Searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam adalah negatif. Selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan dari momen gaya atau torsi. Tau dirumuskan, tau sama dengan F dikali L, di mana F adalah gaya dengan satuannya Newton dan L adalah lengan gaya atau lengan momen dengan satuan meter. Sehingga satuan tau, torsi, itu adalah N dikali M. Oke.
Kita lihat ilustrasinya kembali. Nah, kita di batang yang terhadap porosnya, ini poros. Di batang ini dikasih gaya seperti ini. Tentunya tadi batang ini akan berputar dengan searah jarum jam. Nah, yang kalian harus perhatikan dalam mengerjakan soal di sini adalah mengenai lengan gaya. Ya, cara menentukan lengan gaya ini sangat menentukan hasil dari perhitungan. Kalau F langsung kelihatan F, tinggal dipakai berapa besarnya. Tapi L, nah ini yang harus kalian perhatikan ya. Jadi harus hati-hati di sini. Dari mana itu L? Misalkan dia panjang batang ini adalah R. Ya. Nah, di mana L? Kita tarik dari poros ke garis kerja gaya. Nah, ini garis kerja namanya nih garis kerja gaya. Ya, gayanya bekerja di sini. Ini sepanjang garis kerjanya. Dari poros kita tarik ke garis kerja gaya. Kalau dia dapat sudut 90 derajat atau siku-siku, maka ini adalah lengan gayanya. Ya, dengan simbol L. Jadi lengan gaya itu syaratnya dari poros ke garis kerja gaya harus tegak lurus. Oke. Coba kita masukkan ilustrasi gambar ini ke dalam persamaan. Tadi ini adalah panjang dari batangnya R. Karena dari poros ke garis kerja gaya itu adalah 90 derajat, maka ini bisa dijadikan L. Ya, ini adalah L atau lengan gaya. Lengan gaya disebut juga lengan momen. Rumusnya tadi tau adalah F dikali L. Karena L sama dengan R, ditarik L sama dengan R, maka L ini bisa kita ganti dengan R. Di simbol lengan momen atau lengan gaya nanti kita pakai L kecil aja. R itu jarak panjang yang kita akan pakai. Oke. Nah, misalnya panjang batang ini R, kemudian gayanya yang diberikan tidak tegak lurus. Nah, kalau kita tarik, maksudnya di poros ini kita tarik, nah ini kan nggak tegak lurus. Mana L-nya? Ya, kita tegak lurus membentuk sudut alfa. Di mana L-nya? Nah, di mana? Apakah ini jadi L? Tidak boleh. Oke. Tidak boleh jadi lengan momen karena tidak tegak lurus. Nah, supaya menjadi L, kita panjangin aja garis kerja gaya F ini. Ya, bisa kita panjangkan ke sana atau bisa panjangkan ke sini. Ya, bisa ini. Yang penting saya sepanjang garis kerja gaya ini, sepanjang ini. Ya. Oke. Nah, kita tarik dari poros kemana yang kira-kira arahnya membentuk sudut 90 derajat dengan garis kerja gaya itu. Nah, kita tarik sini. Nah, dapatlah 90 derajat. Ya. Nah, maka ini adalah L-nya. Jadi bukan ini. Nah, ini membentuk gambar apa? Segitiga. Siku-siku. Nah, ingat pelajaran trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini ada panjang atau garis miringnya, panjang garis miring dari segitiga siku-siku adalah R dan sudutnya adalah alfa. Maka panjang garis di depan sudut itu rumusnya apa? Garis miring dikali sin alfa. R kali sin. Ya. Oke. Kita masukkan ke rumus atau persamaan tau. Yang dasarnya adalah tau sama dengan F kali L. Karena L-nya diganti dengan R sin alfa, maka rumusnya akan menjadi tau sama dengan F dikali R dikali sin alfa. L-nya diganti dengan R sin alfa. Nah, jadi kalau misalkan dia
tidak tegak lurus lah ya, antara dari poros ditarik ke garis kerja gaya itu membentuk sudut alfa. L-nya untuk sementara itu kita pahamin aja, oh ini adalah garis miring panjang ini, jarak dari poros ke garis kerja gaya dikali sin, gitu aja. Kalau kalian sudah memahami prinsip trigonometri, ini mudah. Oke. Sekian dulu penjelasan mengenai momen gaya atau torsi. Untuk contoh soalnya bisa kalian lihat di tayangan video berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.